1, 2, 3. Shalom next game. Wow, kita balik lagi di ibadah online kita pada hari ini. Ini adalah minggu kedua di bulan September. Nggak berasa nih udah bulan September, oke? Tapi saya yakin dan percaya kita dalam keadaan baik. Amin. Coba kita tanya dulu nih, apa kabar next game? Dahsyat, luar biasa. Yo yo yo. Oke, saya yakin kita udah siap untuk ibadah pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang begitu melimpah atas kami Tuhan. Pada sore hari ini kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin jalanan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya Bapak. Kami mau mendapatkan urapan daripada Tuhan, kami mau mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus untuk syukur dan berhaleluya. Amin. Oke, yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Kita angkat pujian. Hidup kita tidak akan sama lagi. Haleluya, come on. Semua. Kaulah satu-satunya, kaulah satu-satunya.
dan menyembah Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Yes. Setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kasih Tuhan, setiap anugerah yang Tuhan berikan selalu baru Tuhan Yesus.
Shalom semua, apa kabar? Balik lagi ya bersama saya Rio. Ini saya udah kali yang kedua sharing ya di online service Next Gen. Kali ini saya dapat tema dari tim Next Gen itu tentang berdoa seperti Kristus gitu ya. Saya berpikir, saya telaah seperti apa sih berdoa seperti Kristus itu. Saya lihat di Alkitab, saya baca-baca di kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus itu berdoanya seperti apa sih? Saya lihat-lihat, ternyata yang Tuhan Yesus kehendaki itu bukan gimana tata caranya berdoa, gitu ya. Bukan gimana tata caranya kita berdoa seperti orang Farisi, berdoa harus begini, kalian harus begini. Yang terutama itu sebelum kita berdoa itu, gimana karakter kita diubahkan, gimana sikap hidup kita diubahkan. Karena begini teman-teman, kalau misalkan kehidupan kita sudah benar, otomatis orang benar itu pasti menghidupi hidupnya dengan cara berdoa, gitu ya. Jadi kalau misalkan hidup kita belum benar nih, kebanyakan orang di sana
itu masih terlena, masih dalam godaan dosanya gitu. Jadi kita harus membenarkan karakter kita terlebih dahulu gitu. Di sini saya akan membacakan di kitab Matius ya. Kitab Matius 5, kitab Matius 6 sampai ayat 5 sampai 15. Tapi di sini saya akan membagikan beberapa poin gitu ya, part-partnya gitu. Ada 3 poin sini saya bagikan ya. Yang pertama itu di Matius 6 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan, judulnya itu hal berdoa. Ini ketika Tuhan Yesus ini menerangkan kepada murid-muridnya gimana sih berdoa yang sebenarnya, gimana sih berdoa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan ya di ayat 5 sampai 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan berdoanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ini diterangkan ketika Tuhan Yesus, kalian tahu nggak kalau misalkan Tuhan Yesus punya tempat ikonik dia untuk berdoa. Ini kan Tuhan Yesus lagi nerangin nih kepada murid-muridnya bagaimana sih cara berdoa gitu. Sebelum Tuhan Yesus menerangkan ini, Tuhan Yesus sudah berdoa dulu. Di mana sih dia tempat berdoanya? Yaitu di tempat Tuhan Yesus sebelum disalibkan di Taman Getsemani. Gitu ya. Jadi Tuhan aja punya tempat khusus untuk berdoa gitu. Nah di sini kan dikatakan ya, kalau misalnya kita berdoa itu jangan di sudut-sudut jalan, kita nggak boleh di tempat ramai. Kita harus berdoa di dalam kamar kita, menutup pintu. Artinya apa sih? Bukan berarti kita berdoa bareng-bareng sama kawan-kawan kita, persekutuan itu nggak boleh ya. Karena firman Tuhan juga menjelaskan 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir di situ. Yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan mau kita fokus ya. Poin pertama itulah fokus. Jadi ketika kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, ketika kita mau dengar-dengaran akan Tuhan, jadi di situ kita terkoreksi gitu. Tuhan juga mau ngomong sama kita. Kenapa sih fokus di sini? Jelas ya. Kita kan nggak boleh doa di sembarang tempat gitu. Jadi Tuhan tuh mau kita tuh fokus. Jadi sebelum kita berdoa kita siapkan dulu tempat yang nyaman gitu kan. Kita mau mengucap syukur dulu. Biasa kan kalau saya itu berdoa di kamar gitu, saya pancing dulu dengan lagu rohani biar saya fokus kepada Tuhan, nggak kemana-mana gitu. Kalau misalkan jangan seperti orang Farisi kan demennya kan berdoanya kan di khalayak ramai gitu, biar orang tuh sanjung-sanjung dirinya. Gimana sih orang Farisi ini? Jadi dia udah dapat upahnya tersendiri gitu. Dia nggak dapat upah dari kerajaan sorga. Yang Tuhan mau itu kita duduk diam, kita mau taat sama Tuhan, kita mau berdoa dengar-dengaran sama firman Tuhan. Makanya kan kalau bisa itu kita sebelum berdoa itu ini dulu mengucap syukur, kita menyembah Tuhan, kita baca Alkitab. Jadi di situ kita mendapat ketenangan gitu. Kita bisa fokus sama Tuhan, kita bisa menghormati Tuhan sebagai raja dan sahabat kita gitu ya. Dan kalau misalkan kita udah sendiri gitu, kita bergumul sama, kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan juga balas dengan, meskipun kita nggak dapat jawaban pada saat itu, setidaknya Tuhan itu ngasih kelegaan dalam diri kita. Makanya Tuhan bilang berdoalah di kamarmu gitu ya. Itu poin pertama, kita harus fokus. Yang kedua di Matius 6 ayat 7 sampai 8. Lagi pula dalam dosamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, nah ya, stop dulu di ayat 8 ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka gitu, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan gitu. Jadi begini, poin kedua itu kita harus percaya. Ketika kita sudah fokus sama Tuhan, kita udah kusuk gitu ya, kita harus percaya. Gimana kalau kita nggak percaya kita bisa berdoa gitu? Kita percaya dulu, kita mau ngomong sama Tuhan.
biarlah Tuhan dengan adanya aku di sini kan merasakan kelegaan dari Tuhan. Terus kita belum mendapatkan nih jawaban yang pasti dari Tuhan. Nah di sini Tuhan mengajarkan gitu di poin yang ketiga ini di Matius 6 ayat 9 sampai 15. Begini dia kan doa Bapa kami ya. Karena itu berdoalah demikian kata Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuh. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tahan dulu sampai di sini ya. Jadi dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu ya. Jadi ketika kita berdoa, pastikan kita mengundang hadiratnya Tuhan gitu. Kita makanya kan tadi di sini sebenarnya udah jelas dijelasin banget dengan secara gamblang bahwa di ayat 9 sampai 15 ini sangat berkesinambungan sama tadi yang udah saya jelaskan gitu ya. Kenapa? Karena kita pertama itu dalam namanya berdoa kita harus mengundang hadirat Tuhan dalam hidup kita gitu. Kita harus ngandilin Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ini kehendakmu jadi. Jadi kita percaya dulu. Jadi gini loh, kenapa tadi saya bilang harus fokus dan percaya gitu bahwa Tuhan berkuasa atas diri kita. Karena begini, kalau kita udah menguasai dua tadi, fokus sama percaya, kita tahu kita dapat menyembah Tuhan. Ketika kita berdoa, kita belum dijawab Tuhan, kita nggak kena kecewa gitu. Jadi makanya di sini kita harus ucap syukur dulu. Kita harus ngundang hadirat Tuhan kita dengan cara penyembahan dulu gitu. Kalau nggak bisa penyembahan, belajar dikit-dikit ya teman-teman dengan dengerin lagu rohani. Sekarang kan zamannya udah canggih, di YouTube juga rekaman-rekaman di siaran di YouTube itu udah banyak yang bagus juga kok gitu. Lanjut. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa sih setelah kita mengakui Tuhan, kita mengundang hadirat Tuhan, Tuhan suruh kita untuk meminta kebutuhan kita. Kita meminta makanan kita. Kenapa? Karena gini loh, Tuhan itu tadi kan makanya saya bilang tadi di dalam perikop ini tuh ayat-ayatnya sangat berkesinambungan. Tadi Tuhan bilang kita berdoa nggak boleh bertele-tele ya teman-teman. Kita berdoa itu jangan bertele. Makanya di sini Tuhan langsung bilang, udah Tuhan itu ngerti segala kebutuhanmu. Tuhan ngerti segala keluh kesahmu, kecapean. Jadi langsung aja sebutkan apa yang kau mau dalam doamu itu, langsung sebutkan. Karena begini, ketika kita sudah fokus, kita sudah percaya sama Tuhan, hidup kita benar dalam Tuhan, pasti kita ngerti kok mana permintaan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak gitu. Pasti kita ngerti. Makanya setiap tadi kita harus fokus dulu sama Tuhan gitu. Nah hidup kita yang sebelumnya saya pernah sharingkan, ketika kita hidup dalam Tuhan, kita mengaku dosa dan merendahkan diri depan Tuhan, kita mau hidup benar gitu. Pasti gitu kalau misalnya kita fokus, percaya, kita menyembah dengan benar, kita hidup dengan benar, kita menghidupi kehidupan kita, dan doa itu menjadi bagian dalam hidup kita gitu. Jadi langsung aja to the point, Tuhan aku minta ini. Pasti tahu kok kalau kalian orang benar, mana yang baik dan mana yang bukan kehendak Tuhan, pasti tahu gitu. Dan selanjutnya di poin 12 dan ayat 12 dan 13 ini saya jadiin satu ya. Karena kenapa? Di sini ada dua poin dalam arti gini, sesudah kita meminta apa yang kita inginkan yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan bicara seperti ini. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gitu. Ini ada dua poin ya, yang internal dan eksternal. Kenapa sih itu? Tuhan bilang gini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang lain bersalah kepada kami. Jadi gini. Jadi seperti percakapan aja ini, kayak kita sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan aku mau minta ini. Tuhan bilang lagi balik sama kita, oke gua kabulin lo gini. Kasar kan gitu ya Tuhan bilang ya. Tapi ada satu syarat. Karena begini ya, sebelum kita berdoa sama yang gak kelihatan gitu, kita bereskan dulu sama orang-orang yang di sekitar kita gitu. Kita belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Gimana kita bisa berdoa sama yang gak kelihatan kalau sama yang kelihatan aja kita masih bermasalah gitu. Tuhan bilang kita bereskan dulu secara internal dulu gitu. Kalau misalkan kita ada salah sama orang lain, kita saling memaafkan dulu. Karena hukum yang terutama ya kan mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita gitu. Sebelum engkau membawa persembahanmu ke dalam kerajaan surga, bereskan dulu lah urusanmu terhadap orang-orang sekitarmu gitu. Karena begitu kan, Tuhan itu adalah kasih. Gimana kalau Tuhan kasih, gimana kita
menjadi anak-anak, kita harus mengasihi juga anak-anak di sekitar kita gitu, teman-teman kita juga di sekitar kita. Begitu. Itu yang pertama ya, masalah internal. Tuhan minta kita itu bereskan di dalam hati kita. Terus yang kedua masalah eksternal. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nih, ini menarik. Karena Tuhan udah lengkap nih, udah kupas habis. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nggak bisa dipungkiri, kita hidup sebagai orang benar, dicerca, diintai terus sama iblis. Yang dimaksud ini, karena itu, janganlah bawa kami dalam pencobaan. Karena kita butuh pertolongan Tuhan. Namanya kita orang benar, namanya kita orang Kristen, Kristus jati, hidup baru, nggak lepas dari namanya pencobaan iblis gitu di sekitar kita. Entah itu secara apa namanya, atau banyak kan, biasanya kan orang secara apa namanya, ketika dia udah hidup benar, pencobaan-pencobaan itu datang tuh, kayak dosa-dosa lama yang mengintai kita. Iblis kan mainnya halus gitu. Nah dari situ makanya kita berdoa itu juga, kita pertama kita mengucap syukur kan, habis itu kan kita kan meminta apa yang kita perlukan, dan Tuhan juga mau kita mengampuni orang yang lain bersalah kepada kami. Terus juga kita meminta juga sama Tuhan, berilah kekuatan dalam hidupku gitu, agar aku bisa melalui kehidupan ini dengan sangat luar biasa gitu. Karena ketika kita udah hidup benar, jadi kita bukan hidup kita semakin mudah, justru rintangan-rintangan yang menghadang diri kita ini itu membuat kita semakin naik lagi gitu. Saya selalu menerapkan prinsip saya itu, kalau misalkan saya menjadi orang Kristen, kita hidup kita seperti anak tangga gitu. Ketika ada rintangan, kita selalu naik tangga gitu, naik pangkat terus gitu. Karena hidup dalam Tuhan itu hidup yang berkualitas gitu, yang naik terus gitu. Kayak gitu ya. Jadi dan juga di sini kan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya ini balik lagi, semuanya kita serahkanlah kepada Tuhan gitu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Kayak gitu ya teman-teman ya. Yang balik lagi, poin yang utamanya itu, ketika kita hidup benar dalam Tuhan, pasti orang benar itu udah menghidupi doa dalam kehidupannya dia udah tahu tempat gitu. Dan ini terakhir nih, di ayat 14 dan 15 nih, ini menarik sekali ya. Saya baca-baca kok kenapa nih? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kenapa ayat ini dituliskan lagi? Padahal tadi di dalam doa Bapa kami udah dijelaskan gitu. Udah dijelaskan di dalamnya itu kita harus mengampuni orang gitu. Tapi di sini dituliskan, ditekankan lagi, bukannya Tuhan kurang kerjaan gitu, nggak apa namanya, kurang bahan untuk menulis di Alkitab. Alkitab ini sangat lengkap gitu, pasti punya maksud tujuan tersendiri kenapa ayat ini ditulis gitu. Tuhan menekankan lagi gitu. Tuhan itu adalah kasih. Ketika kita nggak mau mengampuni orang lain, jangankan doa kita nggak dikabulin gitu, pasti dalam kehidupan kita itu penuh dengan kesulitan, karena kita harus apa namanya, urusan sama orang-orang yang masih bersalah kepada kita gitu. Ini penting sekali, kita harus mengasihi orang di sekitar kita, itu yang terutama sih ya. Jadi firman Tuhan ini pedang bermata dua gitu. Meskipun ini tentang hal berdoa, tapi di dalam poin kehidupan, aspek kehidupan yang lain juga ngena juga gitu. Dalam doa pagi kan lengkap, kita udah diberkati, kita juga harus bisa memberkati orang lain yang di sekitar kita juga, kita dapat memultiplikasikan diri kita. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya itu dalam berdoa itu, balik lagi tadi kan kesimpulannya, kita harus poin pertama tadi fokus. Pertama fokus kepada Tuhan kita. Yang kedua percaya. Yang ketiga adalah poin ketiga itu taat menjalani kehidupan kita sesuai dengan doa Bapa kami. Ya gitu ya. Kalau kita udah fokus, percaya, taat, cepat atau lambat, Tuhan mengerti kebutuhanmu di saat engkau susah, di saat engkau suka, di dalam keadaan apapun. Tuhan pasti menyertai jalan-jalanmu. Engkau disertai dimanapun engkau berada, menjadi terang dan garam dimanapun engkau berada gitu ya. Terang di tempat gelap, bukan terang di tempat terang gitu. Kita berani keluar untuk memberitakan Injil. Injil bukan berarti kita dengan berkoar-koar gitu, tapi kita menjadi Alkitab terbukanya Tuhan di luaran sana gitu ya. Simple aja dari saya, segitu aja. Semoga dapat memberkati.
saya akan berdoa tutup. Tuhan, terima kasih Yesus buat sore hari ini. Engkau telah memberkati ibadah awal perkenanan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan menjamah setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman, biarlah dapat menjadi rema dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan dapat menerapkan doa yang Kau ajarkan di dalam Alkitab ini ya Bapa. Dia dapat menjadi fokus terhadap Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dapat percaya kepada Tuhan, dan dia dapat taat juga dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan doa kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, ya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah kami, Engkau sudah memberkati Tuhan dari puji-pujian penyembahan, dari firman yang kami dengarkan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mengakhiri ibadah ini, dan kami mau diberkati oleh Engkau ya Tuhan, karena kami rindu hanya Engkau sendiri yang memberkati kami. Sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami untuk menerima berkat yang daripadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha kudus dan mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari anak-anak Next Gen, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang memberkati engkau dan saya. Diberkatilah engkau keluar masuk rumah, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh apa yang menjadi harapanmu kepada Tuhan. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Apa saja yang kau kerjakan, apa saja yang kau perbuat, karena engkau mengasihi Tuhan dan mencintai Dia, dan engkau melakukan kebenaran firman-Nya, maka apa saja yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat-Nya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.